Nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, if you look at the DOJ, they announced, I had nothing to do with this guy. But, yeah, it's a terrible thing. But instead of saying thank you. Apa jadinya kalau orang paling berkuasa di dunia, mulai dari presiden, bangsawan, hingga ilmuwan, ternyata terjebak dalam satu lingkaran gelap yang sama? Tahun 2026 ini, internet gempar. Ribuan dokumen rahasia Departemen Kehakiman AS tentang Jeffrey Epstein bocor ke publik. Bukan cuma soal daftar nama, tetapi tentang bagaimana seorang miliarder bisa mengatur sistem hukum sesuai keinginannya. Dan yang paling gila, nama-nama besar dari Indonesia hingga spekulasi tentang pencipta Bitcoin ikut terseret. Siapa sebenarnya Epstein dan kenapa kematiannya justru membuka kotak Pandora yang lebih mengerikan. Jeffrey Epstein bukan cuma orang kaya biasa. Lahir tahun 53 di Brooklyn. Dia adalah jenius matematika yang berhasil menembus dinding Wall Street lewat perusahaan manajemen kekayaannya. Dia berteman dengan elit global. Tapi di balik setelan jas mahalnya ada rahasia kelam. Tahun 2005, kedoknya mulai terbuka. Dia dituduh melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Tapi disinilah keanehannya. Meski buktinya kuat, dia cuma dipenjara 13 bulan dengan izin keluar tiap siang buat bekerja. Ini yang bikin orang bertanya-tanya, siapa yang dia lindungi sampai dia sekebal itu? But instead of saying thank you, Jika ada satu tempat yang paling ditakuti oleh orang-orang paling berkuasa di bumi, tempat itu adalah Little Saint James atau yang kita kenal sebagai Pulau Epstein. Disinilah segala kemewahan berubah menjadi kegelapan. Pulau pribadi di Kepulauan Virgin ini diduga menjadi pusat jaringan perdagangan manusia yang sangat rapi. Tetapi, yang bikin dunia gempar bukan cuma apa yang terjadi di sana, melainkan siapa saja yang bertamu ke sana. Dalam dokumen yang baru saja dibuka, nama-nama elit dunia kembali mencuat. Tapi kita harus objektif. Masuknya nama seseorang di daftar Epstein itu punya banyak warna. Kelompok pertama, rekan bisnis dan sosial. Banyak yang masuk daftar cuma karena pernah makan malam bareng atau bertukar email soal investasi. Kelompok kedua, penumpang Lolita Express. Ini adalah sebutan buat jet pribadi Epstein. Banyak tokoh yang tercatat pernah naik pesawat ini. Tetapi mereka mengklaim hanya menumpang untuk perjalanan dinas atau sosial tanpa tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kelompok tiga yang terindikasi kuat, seperti Pangeran Andrew yang harus menghadapi gugatan hukum serius, atau mereka yang namanya muncul dalam kesaksian korban sebagai orang yang hadir di lokasi kejadian. Inilah alasan kenapa Epstein begitu sakti semasa hidupnya. Dia bukan cuma miliarder, dia adalah pemegang kartu as. Dia tahu rahasia terdalam para pemimpin dunia, dan pulau ini adalah saksi bisu dari semua skandal tersebut. Seolah-olah siapapun yang menginjakan kaki di sana otomatis memberikan leher mereka untuk dicekik oleh Epstein. Agustus 2019, dunia dikejutkan dengan berita kematian Jeffrey Epstein di sel penjara dengan keamanan tingkat tinggi di New York. Vonis resminya bunuh diri. Ada terlalu banyak kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap nyata. Fakta pertama, CCTV yang rusak. 2 kamera di depan sel Epstein mendadak tidak berfungsi di malam kematiannya. Tidak ada rekaman sama sekali. Fakta mengejutkan kedua, penjaga yang ketiduran. 2 petugas yang seharusnya mengecek sel setiap 30 menit dilaporkan tertidur selama 30 jam dan justru memalsukan catatan kerja mereka. Dan fakta yang terakhir, prosedur yang dilanggar. Epstein yang sebelumnya dalam pengawasan ketat karena risiko bunuh diri, tiba-tiba statusnya dicabut dan dia dibiarkan sendiri di dalam sel tanpa teman sekamar. Bahkan, hasil otopsi menunjukkan adanya patah tulang di bagian leher yang menurut para ahli forensik lebih sering ditemukan pada kasus cekikan daripada gantung diri. Inilah yang memicu slogan viral, Epstein did kill himself. Banyak yang yakin Epstein bukan mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan dihilangkan oleh pihak-pihak yang ketakutan jika dia mulai buka suara di pengadilan. Kematiannya dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengunci rapat-rapat kotak Pandora elit global. Lalu, bagaimana dengan Donald Trump? Namanya memang muncul ratusan kali di dokumen terbaru. Tetapi, sebelum kita menjatuhkan vonis, kita perlu bedah fakta yang jarang diketahui publik. Trump punya posisi yang sangat unik dalam kasus ini. Pertama, soal hubungan mereka yang retak. Trump berkali-kali menegaskan bahwa dia sudah memutus hubungan alias katis dengan Epstein sejak 2004. Artinya 15 tahun sebelum Epstein ditangkap lagi. Apa pemicunya? Mereka berantem hebat soal sengketa properti di Florida. Bahkan Trump sempat melarang Epstein menginjakan kaki di klub pribadinya, Mar-a-Lago, karena Epstein dianggap mengganggu anak perempuan dari salah satu anggota klub di sana. Kedua, soal flight logs atau catatan penerbangan.
Pesawat Lolita Express memang benar. Nama Trump tercatat sekitar 7-8 kali di pesawat pribadi Epstein pada tahun 90-an. Tetapi ada detail penting di sini. Rute penerbangannya selalu antara Florida ke New York atau sebaliknya. Hingga detik ini, tidak ada satupun bukti atau catatan yang menunjukkan Trump pernah menginjakan kaki di Little Saint James atau pulau pribadi Epstein. Dan inilah plot twist terbesarnya. Di akhir tahun 2025 kemarin, Trump melakukan manuver yang bikin lawan politiknya bungkam. Dia menandatangani Epstein Files Transparency Act, sebuah undang-undang yang memaksa Departemen Kehakiman untuk membuka semua dokumen yang selama ini dirahasiakan. Logika Trump sederhana, tapi mematikan. Dia bilang, bukan semuanya, saya nggak punya apa-apa buat disembunyikan. Dia justru memutar narasi dari seorang tertuduh, menjadi sosok pahlawan transparansi yang ingin membongkar keterlibatan tokoh-tokoh lain, seperti Bill Clinton dan elit Demokrat lainnya. Jadi, apakah Trump adalah bagian dari lingkaran gelap itu, atau dia justru orang yang memegang kunci untuk membongkar semuanya? Jawabannya mungkin terselip di antara ribuan lembar dokumen yang baru saja dirilis ini. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, if you look at the DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. That I had nothing to do with this guy. But, yeah, it's a terrible thing. The amount of time that's being wasted. You know, when Epstein was alive, like 10 years ago, nobody cared about it. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sempat bikin netizen Indonesia heboh. Nama mantan Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati, ikut terseret dalam riuhnya rilis dokumen Epstein. Tetapi, sebelum spekulasi liar makin jauh, kita harus bedah apa yang sebenarnya terjadi. Faktanya, nama beliau muncul dalam sebuah email internal World Bank tertanggal 18 Juni 2014. Saat itu, Sri Mulyani memang sedang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Isi emailnya pun sangat teknis dan profesional. Email tersebut membahas soal peluncuran Presiden Delivery Unit, sebuah unit khusus di bawah Presiden Bank Dunia yang tugasnya memantau target penargetan kemiskinan secara real time. Perlu dicatat dengan tebal, nama beliau muncul murni karena jabatan formalnya di lembaga internasional tersebut. Tidak ada bukti, tidak ada catatan, dan tidak ada kaitan finansial maupun personal antara Sri Mulyani dengan aktivitas gelap Jeffrey Epstein. Munculnya nama beliau adalah bagian dari arsip birokrasi World Bank yang kebetulan ikut terbuka, bukan karena beliau terlibat dalam lingkaran hitam Epstein. Setelah urusan Sri Mulyani clear, kita masuk ke teori yang nggak kalah gila. Apakah Jeffrey Epstein sebenarnya adalah Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin? Spekulasi ini muncul karena dalam dokumen yang bocor terungkap bahwa Epstein punya obsesi ekstrim terhadap teknologi masa depan, terutama kripto. Ada sebuah email dari tahun 2016 di mana Epstein mengaku sudah berbicara dengan beberapa pendiri Bitcoin dan menyebut proyek ini sangat menarik. Tapi, apakah dia penciptanya? Mari kita bedah faktanya. Dokumen menunjukkan bahwa Epstein bukan orang di balik kode Bitcoin. Dia hanyalah seorang pemain besar yang mencoba masuk ke lingkaran dalam. Dia tercatat menggunakan kekayaan untuk berinvestasi di infrastruktur Bitcoin seperti Blockstream dan bursa kripto Coinbase antara tahun 2014 sampai 2017. Epstein banyak menyumbang ke MIT Media Lab, tempat di mana banyak pengembang awal Bitcoin berkumpul. Dia menggunakan uangnya untuk membeli akses ke otak-otak paling jenius di dunia teknologi. Menariknya, dalam email tersebut Epstein menggunakan kata jamak, para pendiri. Ini justru memperkuat teori lama bahwa Satoshi Nakamoto bukanlah satu orang, melainkan sebuah kelompok. Dan Epstein berusaha keras untuk menjadi penyokong dana mereka. Jadi kesimpulannya, Epstein bukan Satoshi. Dia hanyalah seorang oportunis yang sadar bahwa Bitcoin akan menjadi besar, dan dia ingin memastikan namanya ada di dalam revolusi keuangan tersebut. Mungkin untuk menyembunyikan kekayaannya atau sekedar mencari kekuasaan baru di dunia digital. Pada akhirnya, kasus Epstein bukan sekedar berita kriminal biasa. Ini adalah pengingat pahit bahwa di balik gemerlapnya dunia elit ada kegelapan yang tak terbayangkan. Kekuasaan yang terlalu besar, jika dibiarkan tanpa pengawasan, bisa menciptakan monster yang merasa benar-benar kebal hukum. Sekarang, ribuan dokumen memang sudah dibuka. Tetapi pertanyaannya, apakah ini awal dari keadilan bagi para korban? Ataukah rilisnya dokumen-dokumen ini hanyalah sebuah persembahan untuk menenangkan publik? Sementara aktor intelektual yang sebenarnya tetap aman di balik layar. Satu hal yang pasti, Epstein membawa banyak rahasia ke liang lahatnya. Dan apa yang kita lihat sekarang mungkin baru sekedar permukaan dari sebuah gunung es yang jauh lebih besar. Kalau menurut kalian, apakah keadilan benar-benar akan tegak? Atau ini semua cuma bagian dari permainan besar yang belum kita pahami?